Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada submateri pertama dan kedua pada bab keempat sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman. Masih ingat kan materinya? Selanjutnya, kita akan masuk ke submateri 3, bagian pertama dan kedua, mengenai bentuk dan pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dalam suatu bangsa memiliki perbedaan. Adapun bentuk keberagaman yang ada di Indonesia meliputi keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat, golongan, dan juga bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor geografis, yang kedua, faktor perdagangan, dan yang ketiga yaitu kedatangan penjajah. Di Indonesia tercatat ada 1.340 suku bangsa yang menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Adapun suku bangsa tersebut seperti suku Dayak, suku Batak, suku Bali, suku Bugis, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keberagaman adat istiadat. Secara singkat, adat merupakan suatu peraturan tentang perbuatan manusia yang sudah lama dilakukan secara turun-menurun. Biasanya, pada setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan adat istiadat tersebut dapat kalian lihat pada peta konsep berikut ini. Perbedaan adat istiadat tersebut dapat dilihat dari yang pertama, pakaian adat, yang kedua, senjata adat, yang ketiga, rumah adat, yang keempat, alat musik, yang kelima, upacara adat, dan yang keenam, lagu dan tarian adat. Selain itu, di beberapa daerah di Indonesia juga memiliki sistem kekerabatan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Adapun bentuk sistem kekerabatan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem kekerabatan parental. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal. Adapun penjelasan mengenai masing-masing sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, sistem kekerabatan parental, di mana sistem ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal, di mana sistem ini menarik garis keturunan dari pihak bapak dan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal, di mana sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu dan kedudukan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Munculnya keberagaman agama disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, faktor perdagangan. Yang kedua, faktor penjajah. Dan yang ketiga, faktor letak geografis. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 6 agama resmi di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh atau dampak keberagaman di Indonesia. Menjadi tempat atau wadah dari berbagai keberagaman yang ada merupakan sesuatu yang patut untuk Indonesia banggakan.
Namun, keberagaman yang terjadi di Indonesia juga menghasilkan dampak-dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak-dampak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif keberagaman di Indonesia. Adapun dampak positif keberagaman di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya suatu integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku dan lainnya. Yang ketiga, memperkaya budaya bangsa yang dimiliki Indonesia. Dan yang terakhir, dengan keberagaman, kita dapat mempelajari budaya lainnya. Sedangkan, dampak negatif keberagaman di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme dalam masyarakat. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme dalam masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya fanatisme yang berlebihan di masyarakat. Sekian dulu ya video untuk hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.